Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to Team of Word Story. Agama Islam adalah satu-satunya yang memiliki bukti kebenaran ajarannya. Yang satu-satu agama yang benar. Banyak sekali bukti-bukti keajaiban dunia yang tertulis di Al-Quran, kitab umat Islam yang telah berusia ribuan tahun. Banyak orang yang meragukan ajaran Islam tentang kisah yang sulit mereka percayai, tentang mukjizat-mukjizat Allah dan keajaiban yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Namun, banyak hal yang telah terbukti tentang keajaiban-keajaiban dalam kisah Al-Quran. Para ilmuwan banyak menemukan tanda-tanda keajaiban dunia yang mereka baru ketahui bahwa sebenarnya keajaiban itu telah tertulis selama di Al-Quran, dan salah satunya surat tentang Fir'aun. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 9. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini pun menunjukkan Busheli, salah satu ahli penelitian, bagaimana mungkin Al-Quran sangat detail dalam menjelaskan sesuatu, termasuk cerita dan proses pengawetan Fir'aun. Hal ini tidak disebutkan dalam kitab lainnya. Dan buktinya Fir'aun ditenggelamkan oleh laut juga tertulis di Taurat, yang dijelaskan bahwa jasad Fir'aun ditelan laut, tetapi tidak terperinci apa yang terjadi. Pada zaman modern ini, yang masih banyak orang-orang yang meragukan kitab Al-Quran. Kisah tentang Fir'aun yang jasadnya masih utuh ini ternyata menarik perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan ilmuwan. Salah satunya Profesor Michel Bourdieu yang mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo. Semakin majunya zaman, semakin juga banyak bukti-bukti kebenaran Al-Quran, seperti penemuan ilmuwan yang terungkap secara alami dari fakta Al-Quran. Fakta-fakta penemuan asal besi. Oke, sebelum itu coba kita tanya kawan-kawan. Ini dari bumi atau bukan? Kurang tahu sih sebenarnya. Cuman kalau besi itu setahu ya belinya di toko material aja. Dari aku lahir besi udah ada, jadi aku nggak tahu besi dari bumi atau bukan. Di apotik tempat aku nggak ada besi. Kalau besi itu adanya di toko bangunan, tempat material gitu. Hehe, mbaknya bisa aja. Ya iyalah, besi nggak ada di apotik, adanya mah obat pusing. Kalau obat kanker ada nggak ya? Kantong kering. Kalau besi sepertinya sih dari bumi. Mungkin dia kayak sejenis logam yang lainnya gitu, yang ditambang dari hasil bumi, terus sama manusia diolah sampai jadi seperti itu, sampai jadi besi itu. Kayaknya kayak gitu ya. Pertanyaan besi berasal dari mana? Saya pernah dengar dulu besi itu kayak meteor jatuh gitu dulu. Sejarahnya pernah ada meteor jatuh dan itu jadi besi gitu. Kurang tahu sih benar apa enggak. Cuman kalau sekarang mencari besi ya di toko bangunan gitu. Cari aja pasti ada. Gitu aja jawaban dari aku. Bukan, seingat aku sih
besi itu adalah benda luar angkasa yang menghantam ke bumi, namanya itu meteoroid kalau nggak salah. Saya nggak tahu sih itu, soalnya itu pelajaran kelas 7 SMP. Ya, bener sih. Besi itu memang datangnya dari langit. Oke, lebih jelasnya kita jelaskan di sini ya. Ternyata besi itu berasal dari langit loh guys. Besi dalam kehidupan sehari-hari manusia digunakan untuk alat bantu untuk beraktivitas seperti alat-alat transportasi, bahan-bahan bangunan, alat masak, dan masih banyak alat-alat lainnya. Dari komasiana.com, menurut para ilmuwan bahwa besi tidak berasal dari bumi. Salah satu dokter stroke dari NASA USA telah melakukan riset observasi dari uji laboratorium bahwa bumi tidak memproduksi besi dan besi berasal dari buatan meteor luar angkasa dalam atau dari langit, dan hal ini membuktikan bahwa benar dari surat Al-Hadid menjelaskan tentang besi. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Raja keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan anzalana, besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihat. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat ini, kata azalana memiliki arti kami turunkan, digunakan untuk menunjukkan besi. Partikel besi ini tidak berasal dari bumi guys. Dijelaskan para ilmuwan NASA, besi-besi berasal dari langit, dan besi ini disebutkan di ayat Al-Quran sebanyak 9 ayat yang membahas dan menjelaskan tentang bumi. Salah satu ayatnya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia diciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 81. Jadi gimana guys, selama ini kita naik kendaraan yang tidak sadar bahan-bahannya dari meteor guys. Menurut kalian gimana guys tentang besi? Komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung channel ini agar terus memberikan pengetahuan yang bermanfaat.